Myanmar geser Afghanistan sebagai produsen opium terbesar dunia. Ada beberapa penyebab mengapa Myanmar geser Afghanistan jadi produsen opium terbesar di dunia. Dan kita akan membahasnya sekarang. Sebelum kita lanjutkan, terima kasih saya ucapkan buat Anda yang sudah like dan subscribe video ini. Oke, mari kita lanjutkan. Untuk pertama kalinya, Myanmar menjadi produsen opium terbesar di dunia pada 2023. Sekaligus menggeser posisi Afghanistan berdasarkan survei dari Perserikatan Bangsa-Bangsa. Sejak lama, Myanmar memang telah dikenal sebagai bagian dari segitiga emas jalur perdagangan narkoba terbesar di antara Myanmar, Thailand, dan Laos. Kawasan itu terkenal sebagai daerah penghasil bunga papi yang kemudian dapat diekstrak menjadi opium yang merupakan bahan dasar untuk pembuatan heroin. Dan berikut 5 alasan negara yang sedang didera konflik ini dapat menempati posisi nomor 1 sebagai produsen opium terbesar di dunia. 1. Perang sipil yang berkepanjangan. Sejak merdeka dari penjajahan Inggris pada 1948, pemerintah pusat Myanmar terus berkonflik dengan kelompok-kelompok etnis minoritas yang tinggal di kawasan perbukitan di perbatasan negara tersebut. Dan pada tahun 2021, kondisi ini semakin parah karena kudeta militer. Sejak saat itu, militer terus menyerang warga sipil yang menggelar demonstrasi pro-demokrasi. Hingga akhirnya aktivis-aktivis oposisi menyatukan kekuatan mereka dengan kelompok etnis bersenjata di perbatasan Myanmar dengan Thailand, China, dan India. Dan mereka membentuk gabungan kelompok bersenjata di bawah payung Pasukan Pertahanan Rakyat, atau yang lebih dikenal dengan PDF. Sementara itu, sejumlah sayap bersenjata dari kelompok etnis lainnya, seperti Karen, Kachin, Karenni, dan Chin, memutuskan untuk bergabung dengan Pemerintahan Persatuan Nasional, atau yang lebih dikenal dengan NUG. Lalu, 3 tahun setelah kudeta pecah, kedua kelompok itu sudah menjadi pasukan bersenjata dengan kekuatan besar, membuat konsentrasi militer pemerintah terpecah. Alhasil, pengawasan militer pun berkurang di sejumlah daerah, termasuk negara bagian Shan, kawasan di dekat perbatasan China dan Thailand yang selama ini dikenal sebagai salah satu produsen opium terbesar di kawasan itu. Penyebab kedua adalah larangan opium di Afghanistan. Sejak Taliban mengambil alih kekuasaan di Afghanistan, mereka mulai melarang penanaman bunga papi pada April tahun 2022. Produksi opium di Afghanistan pun menurun drastis. Dan survei opium Afghanistan pada 2023 menunjukkan produksi opium di negara itu merosot 95%. Dari 6.200 ton pada 2022, menjadi 333 ton di tahun 2023. Pada periode yang sama, produksi Myanmar meningkat 36% menjadi 1.080 ton. Jumlah itu memang lebih kecil ketimbang produksi tertinggi yang pernah dicapai Afghanistan, yaitu hingga 6.200 ton pada 2022. Namun, angka produksi Myanmar tetap yang tertinggi tahun ini. Publik internasional pun khawatir produksi di Myanmar akan kian melesat karena ketidakstabilan yang berlarut di negara itu. Penyebab yang ketiga, harga opium dunia yang meningkat tajam. Akibat dari peraturan baru Taliban yang melarang menanam bunga papi di Afghanistan, telah memicu kenaikan harga opium dunia, dan diprediksi kedepannya akan terus meningkat tajam. Kenaikan harga ini membuat para petani di Myanmar tergiur di tengah kemerosotan ekonomi akibat konflik yang berkepanjangan. Ditambah lagi dengan kurangnya pasokan global juga menyebabkan permintaan opium dari segitiga emas ini semakin tinggi. Penyebab yang keempat adalah petani di Myanmar tidak punya pilihan alternatif lain. Di Myanmar sebenarnya sudah muncul upaya-upaya untuk memangkas produksi opium. Salah satunya dengan memperkenalkan tanaman lainnya yang bisa dijual, seperti tebu, karet, dan buah-buahan. Namun, produksi tanaman-tanaman tersebut lebih sulit ketimbang bunga papi. Tanaman alternatif itu juga lebih sulit dibawa dari kawasan-kawasan terpencil ke pasar. Sementara itu, pembeli opium biasanya langsung berkunjung ke tempat penanaman untuk membeli bunga papi. Dengan demikian, ongkos transportasi yang mahal bisa dipangkas. Petani semakin tergiur karena sejak kudeta pecah, bantuan internasional dan pendanaan asing lainnya berkurang. Akibatnya, sumber pemasukan alternatif bagi petani miskin juga semakin sulit. Dan alasan yang kelima adalah penegakan hukum yang sangat minim di kawasan tersebut.
Kawasan segitiga emas sudah berpuluh tahun dikenal sebagai pusat kejahatan transnasional global, termasuk produksi obat-obatan sintetis, perdagangan senjata ilegal, judi, penyelundupan manusia, dan penipuan online. Kawasan pegunungan yang terpencil di area itu juga memiliki celah perbatasan, membuat para pelaku kriminal lebih mudah melancarkan aksinya. Sementara konsentrasi militer Myanmar saat ini sedang terpecah akibat keterpurukan negara itu di berbagai lini akibat kudeta. Di tengah kekacauan itu, sangat sulit bagi mereka untuk mengutamakan pemberantasan perdagangan narkoba. Selain itu, para tentara militer Myanmar dan sejumlah kelompok etnis bersenjata lainnya juga meraup keuntungan dari produksi narkoba tersebut. Salah satu sumber keuntungan itu datang dari pungutan pajak pedagang narkoba yang melintasi daerah kekuasaan mereka. Alhasil, tak ada keuntungan bagi aparat yang berupaya memberantas budidaya bunga papi, sementara opium masih bisa menjadi sumber pendapatan mereka di tengah segala ketidakpastian dan ketidakstabilan negara. Bagaimana pendapat Anda tentang video ini? Tuliskan pendapat Anda di kolom komentar. Dan jika Anda merasa video ini bermanfaat, silahkan like, share, dan subscribe.